Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Muhammadiyah Ansarullah Kota Payakumbuh, baik yang dari kota maupun yang dari kabupaten, semuanya dimuliakan oleh Allah. Mengawali pada subuh ini, tentu kita mengucapkan kalimat thayyibah sebagai wujud syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Setidaknya kita sudah kembali dihidupkan oleh Allah setelah kita mati selama satu malam. Kita bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah ruang, masih diberikan waktu untuk menambah pundi-pundi ibadah yang ditandai dengan hayat masih dikandung badan, dan Allah masih karuniakan kepada kita. Ku ada sentiang masih ada pambilai, ku ada kurang masih ada waktu penambah. Makanya setiap seorang mukmin bangun tidur langsung mensyukuri itu dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dari forum ini, meja ini, mimbar ini saya sampaikan, bagi yang lupa membacanya subuh tadi, pagi tadi, abaca segini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berselawat. Hari ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Insya Allah hari Jumat kita kembali beraidil adha. Pada kesempatan ini kita tidak akan membahas Aidil Adha, tapi kita akan coba menyoroti tanggal 9 Zulhijjah. Kita tahu bahwa 9 Zulhijjah itu adalah hari Arafah. Saudara-saudara kita yang berada di tanah suci, insya Allah akan berwukuf pada hari itu. Selama satu hari berada di padang Arafah, dan itu adalah merupakan hal yang menentukan sah dan tidak sahnya haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah hadir di padang Arafah. Di dalam pelaksanaan ibadah haji ada tawaf, ada sa'i, ada ihram, ada melempar jamarat, ada mabit di Muzdalifah, Masy'aril Haram, ada tawaf ifadah. Tapi berbeda dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Kalau item atau ibadah-ibadah selain wukuf kadang bisa diupahkan kalau kita tidak punya kesempatan dan tidak punya kemampuan dengan membayar dam. Bahkan juga bisa digantikan. Tapi berbeda dengan wukuf di Arafah. Ini tidak ada sedikit pun ruang untuk tidak ikut berwukuf di Arafah. Saya yakin bagi bapak dan ibu, saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang sudah kembali berhaji, tentu sudah mengalami. Mereka umat Islam yang sedang berada dalam keadaan tidak suci pun, khusus ibu-ibu sedang haid umpamanya, itu juga harus hadir di Arafah. Karena bersih dari haid itu tidak menjadi syarat untuk ikut wukuf. Bahkan yang berada dalam keadaan sakit, sedang berada di rumah sakit, tidak ada taluk cialah,
Maka ada namanya safari ukuf. Yang sakit itu dinaikkan di atas ambulan, kemudian dibawa ke padang Arafah, dicercahkan kakinya barang 5 menit ke tanah Arafah, kemudian dimasukkan ambulan kembali, dibawa ke rumah sakit, hajinya sah. Itu masalah ukuf bagi yang ikut berhaji. Oleh karena itu tanggal 9 Zulhijjah itu bukan hari sembarang hari. Makanya pada hari itu seluruh yang berhaji pasti berada di padang Arafah. Itulah amalannya. Adapun bagi kita yang berada di tanah air atau di kampung masing-masing, kita disunatkan berpuasa Arafah. Sebenarnya memang sejak dari tanggal 1 Zulhijjah itu ada dalil yang bisa kita pakai untuk tempat berpijak melaksanakan ibadah sunat puasa. Saya yakin kita yang hadir pada subuh ini ada yang sedang berpuasa. Namun pada tanggal 8 dan 9 itu lebih ditekankan oleh Nabi. Bahkan tanggal 9 Zulhijjah lebih ditekankan lagi. Itu puasa Arafah. Sedangkan tanggal 8 puasa Tarwiyah. Makanya setidak-tidaknya kalau tidak 10 hari ya 9 hari. Tidak 9 ya 7. Tidak 7 ya 6. Tidak 6 ya 5. Setidak-tidaknya puasa Arafah. Tapi ma tahu ya dojo halangan. Setidaknya menahan sebentar. Di waktu kita pelaksanaan sholat Idul Adha. Tidak minum, tidak makan. Walaupun tidak disebut dengan berpuasa. Tapi menahan. Sampai pelaksanaan sholat Idul Adha selesai. Nah, itu kalau tidak jo lain tidak pihak kali. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, yang akan menjadi kajian kita begini. Dalam banyak kitab disebutkan, apabila disebut hari Arafah atau 9 Zulhijjah, itu setidak-tidaknya mengingatkan kita kepada 3 hal. Manakah yang 3 hal diingatkan oleh Arafah kepada kita? Yang pertama, Arafah mengingatkan kita kepada awal kejadian manusia. Yang kedua, Arafah mengingatkan kita kepada akhir kehidupan manusia. Dan yang ketiga, Arafah mengingatkan kita kepada padang mahsyar. Satu persatu menjelang waktu syuruk masuk kita kaji. Pertama, Arafah mengingatkan kita kepada awal kehidupan atau awal kejadian. Apa kaitannya padang Arafah mengingatkan kita kepada awal kejadian manusia? Karena disitulah pertemuan Adam dan Hawa. Kalaulah Adam dan Hawa tidak bertemu Bapak dan Ibu, tentu dah sampai hari ini kita tidak akan pernah ada hidup di dunia ini. Lalu ada apa dengan pertemuan Adam dan Hawa? Dalam kajian hadis kita akan menemukan satu ungkapan dari Rasulullah, bahwa ketika nenek moyang kita Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah persis ke padang Arafah. Kalau dalam kajian kita lihat Adam itu turun pas di Irak sekarang. Kemudian Hawa dicampakkan di dekat Turki, di dekat India. Ketika Adam telah berada di atas bumi, Adam oleh Allah diberikan jabatan yang kita semua sudah tahu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adam, kau sekarang aku berikan jabatan sebagai khalifah. Kalau kita lihat dalam pengertian bahasa Arab Bapak dan Ibu, banyak pengertian khalifah. Khalifah artinya pengganti. Khalifah artinya pengolah. Khalifah artinya pengatur. Khalifah artinya penguasa. Kita ambil satu di antara pengertian khalifah, yaitunya pengatur. Mengatur apa? Mengatur alam. Adam oleh Allah ditunjuk
mengatur alam, menguasai alam, mengolah alam, menggantikan atau meneruskan melanjutkan kerjaan Allah terhadap alam. Itu kerjanya yang diberikan oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Mengingik menimbang kerajo bare yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Adam tamano. Dalam bahasa kitanya teraso tinggi bukit kadidaki, teraso lurah dalam kadituruni. Tapi apa hendak dilakukan? Semua jabatan harus diterima. Akhirnya Adam alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah, kalau ikut amanah yang diberikan kepada aku, berat rasanya kerjaan ini mau saya lakukan ya Allah. Tapi sekiro barek dipikul malah, ringan dijinjang malah. Namun sebelum ka dipikul, ringan sebelum ka dijinjang, ko iyo karajo kadi karajuan juo, berikan ambo 3 macam ya Allah. Allah mengatakan, hai Adam, berupa nak dapat dilihat, berbunyi nak dapat didengar, tolong kau sabutkan mana 3 macam yang kau minta kepada ambo. Pertama, ya Allah, berikan ambo alat. Alat yang akan ambo gunakan untuk mengolah alam dengan segala isinya. Yang kedua, ya Allah, berikan ambo cara memakai alat agar ambo tidak salah jalan di dalam mempergunakan alat itu. Dan yang ketiga, ya Allah, kau tinggi bukit kadidaki, kau dalam nyelurah kadituruni, kau jauhnya tampak kadituri, kau bareknya kerajonan kadikako, ia ndak taluk dia bos seorang diri tu. Pertemukan ambo je orang rumahmu. Kau barek kerajo kamarando tagang, ia ndak taluk ya Allah. Gayong basawik kata bajawe, seluruh permintaan Adam dikabulkan oleh Allah. Ketika Allah mendengarkan Adam meminta berikan ambo alat, Allah kabulkan kepada Adam diberikan akal. Jadi akal Bapak Ibu adalah alat untuk hidup. Kita sebut ketiganya dulu. Ketika Adam meminta kepada Allah berikan ambo cara memakai alat, gayong basabi kata bajawe kan tak boleh pinta balaku, Allah berikan kepada Adam agama. Jadi agama adalah berisi cara memakai akal agar tidak salah. Kemudian ketika Adam meminta kepada Allah, ya Allah, patamu nambo orang rumahku, ndak tahu araikor. Maka Allah memerintahkan kepada Adam, kau balik kanan dan berjalan, insyaallah. Nah, kalau cara awaknya, kau akan bertemu dengan istrimu. Satu persatu kita kupas Bapak, secara pendek. Ketika Adam minta kepada Allah berikan ambo alat untuk hidup, Allah berikan akal. Jadi akal itu adalah alat untuk hidup. Makanya manusia, kita semua, khusus yang ada dalam masjid ini, apabila di dalam hidup memakai akal, insyaallah hidupnya gampang. Tapi kalau tidak barakah itu tidak bisa. Kalau hidup kita tidak berakal, semuanya akan merasa sulit. Nah Bapak Ibu sekalian, ada istilahnya hidup dengan otot, tapi ada juga hidup dengan otak. Ada bakarajo jo otot, ada bakarajo jo otak. Kalau di Payakumbuh mana maharago itu Pak? Tentu maha bakarajo jo otak. Kalau di Tanjung Pati sari kini kalau bakarajo jo otot kabarala. Borasu kalau level Sumatera Barat 100 sari itulah tinggi gitu. Taruhlah 150 sari itu sari. Masuk ku 80 buku ampe dapat 150. Tapi kalau bekerja dengan otak, saya pernah satu kali anak saya sakit, saya bawa ke Bukit Tinggi, ke belakang Balok ada Dokter Samson dulu. Diperiksa anak saya, 5 kali dirosok dan dokternya. Tabaya bodoh 250 upah rosok saya.
Sehingga 50 sarosok. Periksa, diagnosa. Onde Pak, untung 5 kali Pak Rasok. Kalau 10 kali Pak Rasok berjalan kaki mau pulang Pak. Bakom itu otak. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia. Bagaimana caranya agar kita dapat hidup gampang? Maka hiduplah memakai akal. Cuman yang perlu dikasih tahu atau yang perlu dimaklumi, akal itu alat Pak. Ibarat pedang ataupun pisau. Adonan tajam, adonan tumpul. Makin tajam pedang, makin mudah digunakan, makin banyak manfaatnya. Tapi makin tumpul, makin tak dulu. Maka asahlah akal kita supaya tajam. Alat untuk mengasah akal itu ada batu asan, namanya pendidikan, namanya ilmu. Maka dunia ini hanya akan dikuasai oleh orang-orang yang dalam ilmunya. Makanya Muhammadiyah, kita di Muhammadiyah, salah satu di antara visi, misi dan garis lurus kita Muhammadiyah, pendidikan. Karena disitulah jati diri manusia dan sebenarnya. Al-Quran 30 juz, 6236 ayat. Ayat pertama turun adalah tentang pendidikan. Iqra. Karena pendidikan itulah identitas kemanusiaan sesungguhnya. Akal itu baru berupa alat, bentuk galeh. Apakah gelas itu baru manfaat atau tidak bergantung isi Pak. Kalau ia putih bantu kau, abarana lah ragonya. Tapi kalau isi tetalur, mudah kita tetalur ya, pihak sama puasa teh. Kalau isi jo ameh, berapa ragonya? Begitulah akal kita manusia. Apa isinya di dalam, dan untuk mengisi itu alat asalnya namanya pendidikan. Bapak dan Ibu, dunia akan gampang dan mudah dihadapi kalau akal kita sudah tajam. Maka alat mempertajam akal adalah Iqra. Bahasa lain dari Iqra itu adalah pendidikan. Maka kita sebagai orang tua, anak kita harus lebih tinggi pendidikannya dari kita. Orang-orang tua yang sukses adalah orang tua yang pendidikan anaknya jauh lebih tinggi dari dia. Kalau tamat SMA, sekurang dia anak kuliah daknya. Kalau tamat SD, sekurang dia anak SMP. Kalau tamat SMP, sekurang dia anak SMA. Kalau tamat SMA, anak harus kuliah. Kalau ada orang tua yang berkuliah, anaknya tamat SMA, orang tua gagal. Kenapa? Karena dunia makin lama makin maju. Beban anak kita lebih berat ketimbang kita yang akan dihadapi oleh akalnya. Adam minta ke Allah berikan ambo alat. Maka diberikan akal, hakikatnya diajarkan kepada kita akal pula. Saya yakin di dalam benak kita sudah mulai ada renungan. Iyo malah rupa apa yang disampaikan oleh Ustaz. Anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Makin pintar akalnya dalam menghadapi kehidupan, makin gampang kehidupan ini dihadapi. Di mana-mana belahan dunia, negara-negara, negeri-negeri yang memprioritaskan pendidikan, negeri itu cepat majunya. Kamu so kampung-kampung awak pergi kubur 50 kota aja, 5 kampung dah banyak orang berpendidikan di situ, capek maju. Karena itu memang sudah digariskan oleh Islam itu sendiri. Baiklah. Yang kedua tadi diminta, berikan ambo cara ya Allah. Maka Allah memberikan agama. Oleh karena itu agama adalah cara memakai akal. Nah Bapak Ibu, kalau di dalam hidup hanya bertumpu kepada kemampuan akal saja, itu berbahaya. Bahkan pakai tasydid, berbahaya. Tasydid. Karena akal ini orientasinya adalah material, benda. Itu kalau akal. Ada hal-hal yang harus dihadapi dengan kepala, tetapi banyak pula persoalan yang harus dihadapi dengan hati. Tidak bisa hanya dengan kepala saja, tapi juga harus dengan hati. Contoh ketek dan agak murah wak tangkok Pak. Kita tahu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar. Iya tuh. Tapi harus kolaborasi antara kepala dengan hati di dalam menjalankannya. Orang yang tidak sholat wajib disuruh sholat lah. Man ra'a mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat satu kemungkaran, hendaklah langsung dia robah dengan tangannya. Tak sanggup dengan kalamnya, lidahnya, tak sanggup dengan hatinya. Kan begitu. Ada yang dalam hidup ini harus dengan hati, dengan rasul. Umpamanya,
anak awak ndak solat. Yang kedua, menantu ndak solat. Keduanya wajib diberikan peringatan. Tapi bahasanya ndak mau sama tu Pak. Kalau anak kita tidak solat, umpamanya anak kita namanya si An. Ang subuh tadi ndak sembahyang nampak dia. Besok kalau ndak sembahyang yang subuh dan jinjang telinga. Ke menantu le mau itu Pak. Ndak mau menantu itu. Malin. Kau kalah Malin. Malin subuh tadi ndak sembahyang nampak dia mak. Besok kalau ndak sembahyangnya Malin, mak jinjang telinga Malin. Ika mungkin itu ke menantu. Hilang malam oleh menantu. Bang tinggal bini yang antara menantu orang ke jinjang telinga dia. Masalah telinga nanti apa ndak sembahyang. Artinya apa? Di samping kepala harus ada dada. Di samping rasional harus ada emosional. Nah, bagaimana cara memupuk ini? Allah turunkan kepada Adam agama. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini semuanya sudah serba maju, Pak. Manusia kalau maju ingin semuanya serba instan. Daripada lambe mancak malah capek. Itu akal. Nan manjua nak maha, nama Bali nak murah. Itu akal. Nan manjua nak maha, nama Bali nak murah. Kalau bisa 1 tahun, kenapa harus 2 tahun? Itu akal. Akhirnya apa yang dilakukan oleh manusia? Coba lihat. Dulu pergi ke Makkah di waktu kolonial Belanda, yang di waktu itu masih berangkat dari dermaga terbesar dari Aceh pakai kapal, itu 3 bulan baru tiba di Makkah. Beko pulang 3 bulan baru tiba di sekolah baru. Terus berpikir mempergunakan akal. Akhirnya sampai 10 hari pulang balik. Bahkan sedang dirakit sekarang pesawat oleh Jerman. Mungkin 2030 akan beroperasi kalau Tuhan menghendaki. Itu dari BIM bandara kita di Sumatera Barat ke Jeddah. Nanti insya Allah hanya akan makan waktu 4 jam. Kalau pesawat itu sudah. Coba bayangkan, separuh sekarang. Sekarang kan masih 9 atau 8,5 jam. Nanti apa jamnya Pak Haji? Kalau nanti pesawat dari Indonesia ke Jeddah itu 4-5 jam, maka akan terrealisasilah kata orang-orang tua kita, pi baju mek ke Makkah. Mau Ustaz Alizar Canang dari Baramanjang tu, inyo pi baju mek ke Makkah, tapi bukan malam mengaji dari Sadullah mah, kecilnya balik ya. Bisa. Kalau memang itu sudah terrealisasi nanti. Itu kemampuan apa? Itu akal. Dan itu tidak bisa dibantah. Faktanya memang demikian. Dalam bidang pertanian umpamanya, dulu padi 6 bulan, sekarang 3 bulan. Anak-anak kita sekarang di ITB, jurusan pertanian, bukan teknologi kayu ya, sedang berusaha untuk menggali di laboratorium pertaniannya padi yang umurnya hanya 75 hari, separuh lagi dari 3 bulan. Kok padi itu sebenarnya sudah bisa tumbuh Pak, cuman hasilnya belum maksimal, masih diolah lagi. Coba nanti kalau itu sudah laku di pasaran, maka padi awak di 50 kota tentu 2 kali lipat jadinya. Di Solo 2 kali lipat jadinya. Itu diusahakan. Karena memang cenderung manusia itu kalau bisa cepat kenapa harus lambat. Di bidang peternakan, kini ada ayam sudah menetek 5 hari lebih besar digoreng. 5 hari lebih besar digoreng. Itu akal Pak. Sayur 20 hari lebih besar sayur. Sebenarnya, nah saya ulang lagi, sebenarnya manusia juga sudah bisa dibegitukan. Sehingga capek gadang anak kok. Bisa sebenarnya. Jadi kalau seandainya tidak dipabiah, kalau dipabiahkan saja, ada kawan dan melahirkan orang rumahnya, 2 bulan sudah itu baru tekana. Alah sianu anaknya dia lun baca lihat lah. Wak dari Asia lumpai ke situ lah. Nah, jalannya lah kota. Api mencari ke situ. Pas nyampe di rumahnya, Assalamualaikum salam. Masih kecilnya, nama li rokok tadi mah. Nah li rokok Pak, yang li rokok tadi. Itulah kadang nah. Iya cepet tu kadang 2 bulan lebih bisa li rokok. Manusia sudah bisa begitu Pak.
Tetapi ada satu larangan, bahwa manusia bukan ayam. Sianan melarang tuh agama. Kalaulah akal tidak dikendalikan oleh agama, apa saja Pak. Hari ini apa yang tidak dilakukan oleh manusia lagi? Transportasi organ tubuh sudah biasa. Apa kecelakaan, ambo kecelakaan. Ambo kecelakaan meninggal apa? Tapi organ tubuhmu masih sehat. Dalam 1 jam kalau diambil jantung ambo, apa jantung Pak kane, tukar jantung Pak bisa, masa bisa. Ternyata hari ini bukan hanya jantung Pak, tangan kaki bisa disambung Pak. Ambil kaki ambo, agin ke Pak. Eko bawa ke tangan nggak beda soalnya, eko tangan bialisan di rumah. Nah, bisa itu. Tapi agama melarang Pak. Sulit kita membayangkan hidup di zaman modern hari ini kalau kemampuan akal itu tidak dituntun oleh agama. Manusia akan sesat begitu rupa. Makanya pas Adam, ya Allah berikan ambo cara memakai akal. Makanya tanpa agama manusia akan tersesat begitu rupa. Kita sampai di situ saja. Yang ketiga, pertemukan ambo orang rumah ambo. Maknanya apa Bapak Ibu? Ko barek kerajonan kadi kakok di luar rumah. Ada satu yang sangat menentukan sukses dan tidak sukses di luar rumah. Apa itu? Keharmonisan rumah tangga. Kan baru saja kita selesai pilkada Pak. Biasanya orang yang sukses di luar rumah adalah orang yang sukses di internal rumah tangga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pribadi Rasulullah itu menjadi contoh tauladan kita dalam segala hal. Nabi adalah orang yang sukses. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui oleh lawan dan kawan. Apa kunci sukses Nabi? Di antaranya rumah tangga Nabi sangat sakinah, mawadah, warahmah. Jadi besok kalau ada pilkada Pak, kan masih ada nanti Pak. Dari sekian banyak pasangan paslon ataupun calon anggota DPR bagai, nan pilihlah pertama yang rumah tangganya paling harmonis. Logikanya tuh Pak. Kalau memimpin 3-2 orang senyum tidak bisa, apalagi memimpin banyak orang. Nah, kenapa demikian? Karena logikanya begini Bapak dan Ibu. Salah satu di antara identitas kemanusiaan itu adalah adanya rumah tangga. Kita di dalam ini hidup ini selama 24 jam ada 3 tampek nanda boleh awak tinggalkan. Dalam 24 jam Allah berikan kepada kita, yo menginjakkan kaki awak di 3 tampek ko dalam 24 jam Pak. Baru sempurna hidup kita sebagai seorang muslim. Mana yang 3 tempat itu? Rumah, ladang, masjid. Rumah, ladang, masjid. Apa puta-puta di situ tarik dalam 24 jam baru nyolangkok. Sekarang kita sedang berada di masjid. Sebentar lagi kita berada di rumah. Setelah itu kita berada di ladang sesuai dengan job dan kerajuan masing-masing. Nang guru ke rumah sekolah lah, nang pegawai ke kantor lah, nang menggalih ke pasar lah, ke toko lah, ke kedai lah. Nang ke ladang mana tu ke sawah ataupun ke ladang. Dalam 24 jam diberikan oleh Allah kepada kita. Ketiga tempat ini harus kita injakkan kaki kita di situ. Baru sempurna kita menjadi seorang muslim. Tapi ada orang Pak, tidak ada ke rumah Pak. Keman saji ke sawah, keman saji ke ladang, keman saji ke ladang. Tidak ada ke rumah lah. Aku sudah cakap lah. Takut pulang. Banyak pulang malah renci. Tapi ada, tidak pernah ke masjid Pak. Kakadai ke masjid, kakadai ke rumah, kakadai ke rumah, kakadai ke rumah. Masjid tidak pernah, tidak langkau. Jadi ketiga-tiganya harus kembar, harus ada. Artinya salah satu di antara yang 3 itu harus ada rumah yang jelas.
alamat yang jelas. Di mana tinggalkinnya irima tekan tu amat tola lo situ kadang pondok rondo, kadang di bel toko, itu nak buat. Harus ada rumah yang jelas. Dan di dalam Islam rumah itu adalah maqam, kadang berfungsi sebagai ibadah, maqam tempat kadang berfungsi sebagai tempat istirahat, maqam kadang berfungsi sebagai tempat pendidikan di rumah, maqam kadang berfungsi sebagai gedung permusyawaratan. Ada yang tadi musyawarahkan. Maka orang tak berumah, tak ada nampak itu. Makanya harus ada rumah tangga. Nah, kalau sudah ada rumah tangga, ada suami, ada istri, dan insya Allah ada anak-anak, baru nyepas. Nah, makanya ya Allah patamukan ambojo orang rumahmu, baru karajo balikku bisa aku lakukan. Karena bapak manusia di dalam hidup butuh support, tidak saja yang bersifat zahir, tapi ada batin. Maka seorang istri akan mensupport seorang suami, kerja berat akan menjadi ringan, walaupun ya tidak satu. Maka Allah mengabulkan permintaan Adam dan akhirnya bertemu. Di mana sampai bertemunya? Di padang Arafah. Maka mengingatkan kita ke sini. Kemudian yang kedua, padang Arafah itu mengingatkan kita kepada akhir kehidupan. Sekilas saya sampaikan. Dalam hal apa padang Arafah mengingatkan kita kepada akhir kehidupan? Kalau berada di padang Arafah, terutama sekali terlihat di waktu kita di Muzdalifah. Lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat kiri, lihat kanan. Yang terlihat oleh kita adalah pakaian putih-putih. Kalau pakaian putihan entah karena ada waktu kain kapan. Setiap kita pasti ke situ, mau tak mau, rela tak rela. Bapak dan Ibu sekalian, kunci sukses itu kecil Ali bin Abi Thalib duanya Pak. Pertama banyak kawan, yang kedua tekanan mati. Orang gagal biasanya di dalam hidup kawan dak ada, lalu lupa bahasanya ke mati. Kita harus ingat mati Bapak Ibu, bahwa pada akhirnya kehidupan kita ini akan ditutup oleh satu peristiwa yang namanya mati. Cuman sayang bila kematian tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang diri pun tahu kapan dan di mana dia mau dimatikan. Tapi nejaleh pasti mati. Pasti mati. Walaupun awak tidak pernah digeh tahu bila akan mati, tapi sekadar tanda-tanda lain. Sebab an-naumu kal maut. Lalu tu sama jok mati. Jadi kalau ingin tahu tentang gejala kematian, pelajari saja gejala lalu. Kalau ambo tanya kepada bapak ibu, sahabat-sahabatku semua yang hadir dalam masjid, pasti nggak bisa jawab. Jam berapa kalau malam tadi? Coba jawab. Nggak bisa jawab itu. Di tempat lain saya tanya, aduh ibu-ibu menunjuk seorang, ibu menunjuk jam berapa? Jam 11:30 bu ya. Bapak tahu ibu? Ya nampak dia buat jam alun lalu ibu leh. Yang kita bisa tahu jam berapa kita masuk kamar tidur, kita bisa tahu. Jam bara kepala ketiba dibantah, kita bisa tahu. Tapi jam bara kau barang kau pai, itulah kematian. Baso badan lah dakek kemati, wak tahu pak. Baso matahari lah condong ke barat, kinilah pukul 5:45, tu tahu tu pak. Tapi jam bara kota banam matahari itu tak ngerti lah pak. Apa tandanya? Al-hayah katawaf. Hidup itu seperti tawaf. Bagaimana awalnya, begitu akhirnya. Tawaf dimulai Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Kita hidup mulai tidak bagi gigi pak. Kan tidak ada seorang yang lain pakai gigi nak. Marah saya lah susuin duanya kalau bagi gigi langsung lain. Maka kalau lah mulai gigi kau hilang cie-cie pak, itulah tanda-tanda tu pak. Itu asal gigi awak boleh tinggal. Jangan rengkangnya. Lambu dua tinggal lebih ya. Asyik-asyik minggu kau mungkin pahit. Kita baru lahir tidak tahu sama sekali.
Jangankan teman orang sekampung, pak dan mak kita saja kita tidak kenal dua waktu kita lahir. Kalau lah mulai lo kawan lupa cie dua tiga. Bahkan ada teman, ada orang kayak gitu. Ada anak gading meletak nasi takkan ada yang nyoba tu anaknya. Nih yo, terima kasih yo meletak nasi ayah. Ada lo seorang yang meletak nasi. Bininya, nak tahu nya lah. Dimbaunya lihat, nih kemari. Saya meletak nasi dan tadi itu. Amak tu apa? Dia mak kau tak tahu dia lah. Alam pia mati tu pak. Kau dia jalih saja. Jadi kalau lah mulai banyak yang selama ini dia tahu sekarang dia sudah tidak tahu lagi, berarti itu sudah dekat. Jadi tanda-tanda tapi bila kapaya datang. Nah kalau boleh, tidak boleh minta mati ila fi haramain kecuali di dua tanah suci. Nah, jadi kalau minta mati di Makkah, minta mati di Madinah boleh. Tapi minta mati di Masjid Ansarullah tidak boleh. Hanya kita minta kepada Allah, ya Allah matikan hamba di dua tanah suci. Sebab Umar bin Khattab minta kepada Allah, ya Allah matikan saya di dua tanah suci sebagaimana engkau telah mematikan Rasulmu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, ada orang kampung Muslim Pawang Batu Sangka. Sejak ada gadis tinggal di Aceh. Kini lah umur 71. Laba anak, laba cucu, laba anak pinak. Mengeceklah anaknya. Di nak sedi dan musam suadi. Antarlah dia ke kampung dan biarlah mati di kampung. Aman tu mak. Ala nama baca mati tidak urusan awak. Ia umur adalah 71. Rasul-rasul ketiba boleh kek mau. Antarlah dia ke kampung lah. Nyo sabui pagi, sabui tengah hari, nyo sabui malam. Tu muak lo anak. Dia ambil tiketnya antara gak pulang. Isen bawah. Rupanya terjadi pak. Lah 2 tahun dia menunggu mati. Tak tiba-tiba mati dari Allah. Sampai lah menelepon balik di. Ama bawa dia ke Aceh gak sari sejadi rindu dan nampak tamu ya cucu dan. Hanya telepon letak sebatah. Hanya japui pulang dia bawa ke Aceh. Tiba di Aceh sore ini pak. Besok pagi tiba tsunami. Dia di tsunami. Dia Aceh jadi meninggal. Awak boleh bakal tak? Tapi yang menentukan Allah. Khairul maut al-maut fil masjid. Sebaik-baik mati, mati di masjid. Jadi kita bisa minta, ya Allah, matikan saya di masjid. Ada si kuat mati tak apa. Tapi apakah kita akan meninggal di sini? Tidak, Allah sudah tentukan. Kenapa kita minta matikan kita di masjid? Karena mati yang paling mulia itu adalah mati di dalam akhiru kalamuhu bi kalimatin la ilaha illallah. Itu yang paling mulia mati. Mangkana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Apa cara mendapatkannya tu? Rupanya setelah awak telusuri akhir kalam la ilaha illallah tu ndak paralu bantu tu benar la ilaha illallah langsung mati. Kalau bantu tu dalam sinetron ada tu mak. Jadi apa matunya? Maksudnya adalah al maut fil ibadah. Tu maknanya. Mati dalam berkeadaan beribadah. Sedang sujud. Kan ada di media sosial. Bahkan ada di sana awak mati sedang sujud. Mati sedang azan. Meninggal dalam baca Quran, pokoknya meninggal dalam sholat. Itu meninggal dalam beribadah. Itu artinya sudah hakikatnya meninggal di dalam la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu kesimpulan dari segala. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, Bang kau ada masjid tersebut. Sebab kalau sudah masjid 99% yang melangkahkan kaki ke masjid adalah untuk beribadah. Ada tak pergi cakap ke masjid? Tak ada orang. Pada yang lakukan masjid sentak kan tak ada itu. Nak tahu apa berapa enggak gadang pakai langgannya. Lah kalau masjid itu tak ada. Kalau cakap besok ke terminalnya atau ke lapang bola atau ke tengah sawah. Makanya Bapak dan Ibu, beruntunglah Bapak Ibu kita semua orang-orang masjid karena kita banyak di masjid. Allah akan kita bermohon kita diakhiri hidup kita oleh Allah di masjid. Nah, kain kafan mengingatkan kita kepada kematian tadi. Semua kita tentu menginginkan husnul khatimah.
Dan kita tentu bermohon kepada Allah, jauhkan kita dari su'ul khatimah, buruk kematian kita. Nah, yang terakhir, padang Arafah itu mengingatkan kita kepada padang mahsyar. Nah, itu nanti, Pak. Kini you bisa awak duduk bersama-sama bantu ko. Ada nama sanda, ada nainda, dan mencari luri, ada mereng-mereng. Tapi nanti setiba di padang mahsyar, wal amru yauma idzil lillah. Segala urusan pada hari itu prerogatifnya ada pada tangan Allah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa minta tolong kepada yang lain. Bahkan dalam Quran disinggung, anak tidak bisa menolong bapak. Mauludun wajazin an waladi. Anak tidak bisa ditolong dia apa tidak bisa ditolong oleh anak. Kenapa ayah dan anak disebutkan dalam Quran? Karena ternyata inilah hubungan yang paling dekat. Hubungan yang paling dekat saja tidak bisa saling menolong. Apalagi kawan sama sekolah, apalagi kawan sekampung. Mungkin Buya Alizar dari Padang Panjang itu bisa nolong awak sebab awak pernah jamaahnya ambo diri ambo senetan tu tekan mere boleh dong. Itu yang terjadi di padang mahsyar. Kita hanya akan mengurus diri kita sendiri di padang mahsyar itu. Nah, padang Arafah mengingatkan kita ke padang mahsyar. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, walaupun semua orang menjerit dengan nasibnya, namun ada satu golongan, yuzillu maullah fi zilli yauma la izilla illa zilluh. Ada satu kelompok, ada 6 kelompok sebenarnya dilindungi oleh Allah pada saat itu, yang lindungan tidak ada kecuali lindungan Allah. Satu di antaranya adalah qalbu mu'alakun bil masajid, yang hatinya tersangkut dengan masjid. Saya tahu bahwa ada yang dari jauh datang, makin jauh datang makin rancak, makin gadang pahala. Kemudian syab nasya'a fi ibadatil azza wa jalla, dia masih muda, dia masih ceria, tapi dia punya kecenderungan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilindungi oleh Allah. Hati tersangkut ke masjid, masih muda. Kalau anak muda tu kan identik dengan mancak-ancak mengalati ilmu dia ketika bawah, Pak. Identik anak muda dengan itu. Tawuran, ngabut-ngabutan, kemudian ketangkap, itu identik anak muda. Tapi sekarang ada anak muda tapi memiliki kecenderungan beribadah kepada Allah, nanti insya Allah dapat lindungan. Jadi yang akan melindungi kita, yang akan menyelamatkan kita seketika tiba di padang mahsyar hanyalah amal ibadah kita, insya Allah. Arafah mengingatkan kita kepada padang mahsyar itu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pagi-pagi oto maswa, oto tarik ke Tanjung Pati, karena waktu suruh nala maswa maka sia harus berhenti. Jalan kudu mana dongkak, jalan itiak mana nari. Tadi salam untuk pembuka, kini atau salam untuk penyudahi. Banyak maaf, insya Allah pada saatnya kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.